Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini kakak akan menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua adik-adik, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Yang pertama, kakak akan menjelaskan secara generatif, yaitu perkembangbiakan secara generatif, yaitu melalui perkawinan atau penyerbukan. Di sini kakak ada contoh tumbuhan bunga ya adik-adik. Nah, pada tumbuhan bunga itu terdapat bagian-bagian bunga, dan tentunya ada fungsinya, yaitu yang pertama, tangkai bunga. Tangkai bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya bunga pada tumbuhan. Yang kedua, dasar bunga. Dasar bunga berfungsi untuk menopang dan melekatkan bagian-bagian bunga yang lain. Yang ketiga, kelopak bunga. Kelopak bunga berfungsi untuk melindungi bunga dari pengaruh luar ketika masih kuncup atau masih kecil adik-adik. Yang keempat, mahkota bunga. Mahkota bunga berfungsi untuk menarik perhatian serangga yang dapat membantu penyerbukan. Dan yang kelima yaitu benang sari. Benang sari itu alat kelamin jantan. Dan yang terakhir adalah putik. Putik itu alat kelamin betina. Dan ini ada gambar secara detail yaitu putik dan benang sari. Nah, di dalam proses perkembangbiakan secara generatif itu ada 4 cara adik-adik, yaitu yang pertama, penyerbukan sendiri. Serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Dan yang kedua, yaitu penyerbukan tetangga, yaitu serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain, akan tetapi masih dalam satu tumbuhan. Yang ketiga, yaitu penyerbukan silang. Penyerbukan silang yaitu serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain, akan tetapi berbeda tumbuhan, tetapi masih dalam satu jenis. Misal nih, ada sama-sama bunga mawar. Dan yang keempat yaitu penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar itu serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain, berbeda tumbuhan dan berbeda jenis. Misal mawar putih dengan mawar merah. Nah, dan sekarang ada tahapan perkembangbiakan secara generatif. Penyerbukan dapat terjadi karena bantuan air, angin, atau manusia, serta hewan ya adik-adik. Tahapan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu ada 3, yaitu penyerbukan. Serbuk sari jatuh ke kepala putik. Yang kedua, pembuahan. Penyatuan inti sel telur dengan inti serbuk sari yang ada di dalam putik. Yang ketiga, yaitu individu baru. Individu baru terbentuknya calon individu baru atau zigot yang terdapat dalam biji. Perkembangbiakan secara negatif. Perkembangan secara negatif itu terbagi menjadi 2, yaitu tanpa bantuan manusia dan dengan bantuan manusia. Sekarang kakak akan menjelaskan perkembangbiakan tanpa bantuan manusia. Perkembangbiakan vegetatif tanpa bantuan manusia, yaitu spora. Spora adalah butiran seperti biji tetapi berukuran kecil. Contohnya itu tumbuhan paku, lumut, seperti itu adik-adik. Yang kedua adalah tunas. Tunas muncul dari pangkal batang tumbuhan. Tunas tumbuh menjadi individu baru. Contohnya itu pisang, bambu, nanas, dan palem. Yang ketiga, umbi batang. Yaitu mata tunas muncul pada umbi batang dan tumbuh menjadi individu baru, seperti kentang, ubi jalar,
Yang selanjutnya, umbi lapis, berupa kumpulan daun yang berlapis-lapis membentuk siung. Setiap siung tumbuh menjadi individu baru, seperti bawang merah ya adik-adik. Yang selanjutnya, umbi. Mata tunas muncul pada pangkal batang dan tumbuh menjadi individu baru, contohnya wortel, lobak, singkong, dan dahlia. Yang selanjutnya geragi atau stolon. Batang yang menjalar di permukaan atau dalam tanah membentuk ruas atau buku. Tunas pada buku batang tumbuh menjadi individu baru, seperti pegagan, arbei, rumput teki, dan stroberi. Yang selanjutnya akar tinggal atau rizoma. Batang yang tumbuh di dalam tanah, dari batang tersebut muncul tunas yang tumbuh menjadi individu baru, seperti jahe, kunyit, lengkuas. Yang terakhir, tunas adventif. Mata tunas muncul di bagian ujung daun dan akar. Contohnya, cocor bebek. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang perkembangbiakan vegetatif buatan atau dengan bantuan manusia, yaitu merunduk. Yang pertama, merunduk ya adik-adik, dilakukan pada tumbuhan yang berbatang atau bercabang menjalar. Cabang tumbuhan dirundukkan dan ditimbun dalam tanah. Akar akan muncul pada cabang yang ditimbun dan tumbuh menjadi individu baru. Contohnya apel, mawar pagar, melati, alamanda, seperti itu adik-adik. Yang kedua adalah setek. Dilakukan dengan cara menanam potongan bagian tumbuhan seperti batang, pucuk daun, atau akar. Nah, contohnya itu setek batang, ketela pohon, atau tebu, setek pucuk teh, atau bunga aster, setek daun, seperti lidah mertua, begonia, dan setek akar itu seperti sukun dan cemara. Yang ketiga adalah cangkok. Dilakukan pada tanaman berkayu dan bercabang. Cabang dikerat kulit kayunya, dibersihkan dari kambiumnya, dibungkus sabut kelapa atau plastik berlubang yang berisi tanah. Siram sampai berakar. Potong dan tanam seperti individu baru, seperti contohnya rambutan, jeruk, mangga. Seperti itu adik-adik. Nah, gimana adik-adik? Sudah jelaskan gimana caranya perkembangbiakan tumbuhan, yaitu secara generatif dan vegetatif. Nah, sampai ketemu di video selanjutnya adik-adik. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.